Kemudian yang ini juga dipas. Ini Bapak ganti warna merah ininya. Kemudian ini juga dipas. Ganti warna biru batasnya. Nah, sekarang Bapak copy dulu yang ini. Ya, yang ini dulu. Oke, kita copy, dapat 2. Nah, kita narik garis ini. Dari sini ke sini, bikin garis. Kemudian dimiringkan 30 derajat. Jadi narik garis. Miringkan 30 derajat. Ya. Nah, ini arahnya kebalik. Ini dibalik aja. Ya, di mirror. Oke. Setelah di mirror, kamu simpan, boleh di sini juga nggak apa-apa, dibiarkan gitu ya. Hanya Bapak ingin menunjukkan ini. Masih di sini nggak apa-apa ya, aku di sini. Ada di luar. Iya. Bisa. Masih. Iya. Nah, ini harus membentuk ini ya, sumbu ini. Ya, acuannya ini. Ya, nah ini. Ya harus selalu garisnya hanya 3. Ke sini, ke sini, ke sini. Jadi ini masing-masing 60 derajat ya. Jadi masing-masing 180 derajat. Ya, 120, 120, 120. Nah, sekarang ini mewakili garis ini. Kenapa ini dibikin 2? Karena dia berada di alas, ya, di bagian sini. Jadi dia berada di bawah. Kemudian tarik garis satu lagi yang ini. Ini juga 30 derajat. Dibalik juga. 60 ini, 60. Ini dibalik arahnya. Dibalik arahnya. Yang ini mewakili panjang yang ini. Ke arah ini, ya. Dia lebih panjang dari yang ini. Bapak simpan di sini aja, di sini, dan ini diketemukan di sini. Ujung-ujung ini ketemukan. Kemudian ini di copy ke sini. Klik kanan, ini juga di copy. Klik kanan, ya. Nah, ini karena tampak atas, kita akan rubah. Jadi dikasih efek. Ini ada efek. Add perspektif, ya. Add perspektif. Dia jadi begini tuh. Ya, ada garis-garis. Nah, kemudian titik-titik ini kamu tarik. Supaya gampang, ini kita aja. Supaya tidak terlalu jauh, ya. Kita pindah ke sini. Sini. Nah, ini kita klik ini nih. Saya lagi pakai shape tool. Klik, dia kembali lagi, udah perspektif. Ini ke sini kan. Yang ini ke sini kan. Yang ini ke sini. Nah,
inilah tampak isometri dari tampak atas. Ya. Ini berarti posisinya nanti ada di sini. Nah, ini nanti posisinya ada di sini nanti. Nah, ya, tampak bawah berarti kan. Kemudian yang ini, di mana dia diamnya? Oke, kita ubah juga ini. Sama, ini juga dimiringkan ke 30 derajat juga. Hanya cukup parameternya ininya, sisi ininya dimiringkan 30 derajat. Itu. Ini kita balik karena dia ada sebelah sini nih. Ya. Kita balik. Kita tempel ke sini, ujung ini. Karena tingginya tidak berubah, ya, tingginya tidak berubah, karena berdiri. Ya. Kalau tadi kenapa berubah dua-duanya? Karena dia tidur. Dia harus dikondisikan 60 derajat dua-duanya. Nah, kalau yang arahnya berdiri seperti tampak samping, yang berubah hanya lebarnya nih. Ini lebarnya berubah. Jadi lebarnya harus gini. Digepengin aja. Nah, ya, tingginya nggak berubah. Nah, caranya kalau yang ini dari ini ada objek, transform. Ya, sebetulnya bisa juga dari sini nih. Window, nih, toolbar, nih toolbar ke bawah nih ada transform. Ya, transform nanti yang muncul di sini nih. Udah muncul di sini nih. Diklik, kita buka. Nah, yang dipergunakan ini nih, screw. Ya. Artinya yang di screw X-nya atau A-nya. Yang di screw ini A-nya, berarti ini screw 30 misalkan. Derajat, apply, berarti salah. Berarti screw-nya harusnya min 30 derajat. Nah, ini udah bener nih. Tuh, ya. Jadi arahnya ke sini. Kamu boleh mempergunakan ini atau mempergunakan yang satu lagi. Ini tanda ini. Sorry. Bentar. Ini harusnya diduplikat. Balikin lagi. Ini duplikat, bukan diambil. Duplikat. Baru digepengin dulu. Ini screw. Nah, ini posisinya di tengah nih. Ya kan? Kalau dia tampak atasnya sebetulnya ini nih dari sumbu ini. Kan lebarnya segini ya. Berarti dia posisinya. Nah gitu. Oke, ini kita bolongin aja tanpa warna. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis tinggi, pas ketemu dengan ini.
tengahnya kan. Nah, kemudian ini juga sama. Skrunya berarti arahnya ke panjang. 30 derajat. Sudah benar. Simpan di ujung sini. Ini digetengin gitu, sama getengin. Ya sebetulnya bisa, tanpa ini juga bisa, cuma dikira-kira ini. Nah ininya digini, kalau dikira-kira nih, ininya geser ke bawah. Pasin. Ini juga sama, berarti dia juga posisinya di sini. Ya. Ini ada 3 acuan. Yang merah, yang biru, begini. Acuan. Hanya mungkin kalau mengandalkan ini, dia yang diambil sebetulnya tidak di tengah, ini mah di sini. Nah, tuh belakang. Tapi puncaknya supaya bisa tahu kan miring ke depan. Ini di sini, jadi ke sini. Makanya segitiga yang ini, yang hijau, ujung-ujungnya adalah ini. Ini. Tutup semua sebetulnya kalau begini. Ya. Hijau. Cukup begini untuk tetra. Jadi ketika dia di transparan, ada satu, ini yang depannya, nanti yang belakangnya berarti yang ini. Satu, dua, yang belakangnya. Belakang. Yang ini lurus karena ini tuh kelihatan, dan yang bawah ya segitiga, yang bawah ya segitiga. Satu, dua, tiga, empat, ya, 4 dinding.
yang belakang. Sebenarnya dengan 2 juga cukup ya, karena udah ada petunjuk di sini. Tingginya udah, ujung-ujungnya udah, ya udah tinggal ketemukan. 1, 2, 3 ujungnya, yang sebelah sana juga 1, 2, 3, yang sebelah sini juga 1, 2, 3, itu nggak kelihatan. Yang bawah juga 1, 2, 3. Oke ya, silakan dicoba bikin isometrinya. Bagaimana dengan yang ini, ikosa? Bagaimana dengan tetra? Apa? Heksa? Bagaimana dengan dodeka? Bagaimana dengan ikosa? Oke, ada pertanyaan? Ya. Itu ya. Sebenarnya kalau lihat tampak mengikuti kubus ada 6 kan? Kalau dilihat dari seluruh permukaan, top, bottom, left, right, front, back, ya kan? Ada 6. Tapi kalau misalkan simetris ya, sebetulnya kalau simetris kayak kubus cukup 1 aja tampak. Ini kubus, udah. Tinggal informasikan aja sisinya sama panjang. Cukup ditulis kubus, sisinya sekian, udah gambar kerjanya cuma 1 tampak gitu kan. Nah, kalau yang barusan yang tetra, kenapa butuh 3? Karena biar kita bisa ngelihat kalau dari samping gimana sih. Karena ternyata pengaruh terhadap tingginya harus dicari kan. Ketinggian dari tetra itu kita harus cari. Dari mana nyarinya? Tadi ada jalannya. Lagi yang lain. Gitu. Nah, produk juga sama kan. Dilihat dari, nah ini simetris kan. Nih. Cukup 1 tampak. 1 tampak. Tampak atas mungkin perlu. Tampak bawah mungkin ada yang mau diinformasikan. Ya, bikin tampak bawah. Tampak depan enggak? Kayaknya enggak. Atau tampak ini. Karena ketebalan ini. Kamu menginformasikan ketebalan pegangannya. Berarti harus kamu menginformasikan tampak dari sini. Gitu ya. Karena ini perlu diinformasikan tebalnya berapa. Karena dari sini nggak terwakili. Gitu. Tebalnya nggak kelihatan. Untuk menginformasikan berarti ada tampak ini. Gitu. Tampak atas perlu berapa? Nah, ini tebalnya berapa nih? Bisa diinformasikan dari tampak atas. Bawah perlu nggak? Perlu dan tidak perlu. Gitu. Mungkin kalau perlu ada informasi logo, misalkan diinformasikan bisa. Gitu. Nanti satu lagi ada gambar potongan, soalnya dibelah. Gambar potongan itu menginformasikan ketebalan, gitu ya, ketebalan dari bendanya. Jadi yang simetris cukup 3 tampak. Kayak ini simetris kan. Mau depan, mau belakang sama. Tapi kita butuh tampak atas. Butuh, oke. Tampak samping, butuh. Tampak sini butuh nggak? Butuh. Ada informasi di sini yang nggak kelihatan gitu ya, yang harus diinformasikan. Tampak sini butuh nggak? Ya, ini nggak sama kan? Iya. Bawah kayaknya nggak perlu deh. Bawah. Ya. Jadi 1, 2, 3 nggak usah gini. Ini dan ini simetris gitu. Ya. Jadi cukup 1, 2, 3, 4 tampak.
Jadi masing-masing produk beda-beda tampak yang perlu diperlihatkan. Nah, kaitannya dengan ini kita menentukan sendiri nih tampaknya. Mana yang paling mudah untuk bisa menerjemahkan ini gitu. Makanya tadi tidak mulai dengan segi 5 atau mulainya dengan segi 5 yang tidurnya beneran gitu ya, nggak digambar yang miring gitu. Karena segi 5 itu akan diproyeksikan ke kemiringannya gitu. Makanya kan tadi muter-muter untuk membentuk bentuk ini. Butuh segi 40 yang sisinya sepanjang ini, ya, sepanjang diagonal dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Seperti segi apa? Tadi tetra, kita gambar tampak atasnya dulu. Begitu tampak samping, kita kesulitan menentukan tingginya gitu. Ukurnya gimana? Nih, ini tetra nih. Ukurnya gimana ya cara tingginya? Tapi logika kita berpikir ketika segitiga sama sisi dan dia miring sedikit, berarti yang jadi acuannya adalah garis tengahnya, gitu kan? Salah satu tinggi. Karena ketika berdiri, dia punya tinggi ke sini, gitu. Ya. Tapi ketika rebah, tingginya jadi memenek, gitu kan? Dia miring, gitu. Jadi tingginya tidak diambil saat berdiri, tapi saat miring. Makanya dia begini sedikit. Lebih tegak, ini miring sedikit. Di puncaknya ini. Di tingginya dia jadikan acuan. Sama juga ini. Untuk menentukan puncak ini, ternyata butuh bantuan ini, garis tengah ini. Garis tengah yang ini. Yang dibagi sama ini. Gitu. Yang ke atas untuk puncaknya, yang ke bawah untuk pertemuan antara ini dan ini. Kayak punya Maudi tadi yang Ikosa kan bikin segi 5 dulu, padahal bikin segitiga dulu ya, segitiga sama sisi dan segi 5 sama sisi. Padahal itu bukan bagian dari produknya, tapi untuk garis bantu itu dihadirkan ya, dilengkapi. Oke, silakan, paling tidak ini kalian dari 5, 3 lah, cuma 3 sebetulnya. 4 Pak ya. Okta, dodeka, tetra, sama Ikosa. Bikin isometrinya. Karena kalau yang kubus nggak perlu lah. Kalau yang kubus mudah banget. Kalau mau dicoba ya cobalah. Ya. Jadi pertama betulin dulu gambar kerjanya, posisinya di bolak-balik kayak punya siapa? Punya Maudi. Sampai atasnya dikatasin ya. Samping dan kanan di bawah. Biar sama jadinya. Walaupun boleh sih sebetulnya dibulak-balik boleh, tapi kita coba ambil standar biar mudah membacanya. Oke, ada pertanyaan? Rafa, bisa mengikuti? Awang? Halo? Rizky? Ya, Pak.
Kecil audionya. Riko. Audionya hilang ya? Ada kok Pak, ada. Kecil suaranya. Riko juga nggak ada suaranya. Pak, Kamu udah di Jakarta? udah Pak, saya di Bekasi Pak. Oke, berarti Rabu depan bisa ya? Bisa Pak. Oke. Jadi yang nggak ada siapa nih? Awang, Riko, Dava, Diza ya? Tadi ada ya? Bisa ada nggak tadi? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan ya. Semua. Baik, Anissa? Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Mudi? Ada audionya ya. Jelek sinyal. Oke, kalau gitu itu mungkin hari ini yang bisa kalian Bapak share. Selamat sore semua. Sore, Pak. Sore Pak. Oke, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.